Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG turun 8.992. Ini tanggal 22 Januari 2026 ya. Jadi ini saya akan bahas saham-saham yang sedang uptrend, utamanya di sektor batubara. Sudah lama kita nggak cuap-cuap terkait dengan batubara. Oke, Bumi hari ini turun lumayan besar, transaksi masih gede, dan kalau ngelihat stream pada nyangkut ya, banyak yang nyangkut di Bumi. Kemudian ada BPJA hari ini 2T, PTRO, Dewa, Adro, UNTR, Antam, Bufa, BMRI, LPKR. LPKR besar kemarin nggak ada, tiba-tiba sekarang muncul. Kita lihat, wah pantesan saja dia naiknya 30% hari ini. Lippo Karawaci ya. Oke teman-teman, kita bahas saham batubara. Jadi harga batubara dengan beberapa kebijakan kemarin dari pemerintah, harapannya bisa menaikkan sentimen terhadap harga batubara. Dan dari awal tahun Januari 2026 ya, tanggal 5 itu 105, kemudian naik pelan-pelan ke 106, 107, 108, dan hari ini di 109. Selain itu harga emas juga naik terus di 4.864. Ini nyentuh lagi all time high dibandingkan dengan penutupan kemarin. Dan langsung saja kita menuju ke inti masalahnya, yaitu di saham-saham batubara yang masuk di list saya. Pertama, yang paling bawah ada Bumi, itu di 348 harga hari ini 22 Januari 2026, turun 10,9%. Berapa harga wajarnya? Ini 0 karena tidak bagi dividen. Jadi harga wajar ini dihitung berdasarkan bagi dividennya berapa. Kemudian ada Indi, itu 3.700, naik 2,7%. MBAP, SGER naik 12% hari ini. Kemudian ABMM, ADMR juga naik 7,8%, MCOL turun, KKGI, UNTR hari ini naik 0,9%, PTBA naik 2%, ITMG naik 1,9%, kemudian Cita itu naik 0,5%, dan selanjutnya ada Hexa. Nah, di samping kanannya ini ada perhitungan harga wajar buat teman-teman yang baru sekali lihat di channel ini. Harga wajar ini dihitung berdasarkan kemampuan bagi dividennya mereka. Kemudian dari dividen yang dibagikan itu kita interpolasikan ke yield 9%, sehingga ketemu harga yang seharusnya kita bisa beli. Contohnya misalnya di UNTR itu bagi dividen 1.600. Maka kalau kita beli UNTR di 18.700 secara harga, 1.600 ini setara dengan 9% yield. Jadi 1683 dibagi 18.705 itu sama dengan 9%. Nah, inilah yang saya sebut sebagai harga wajar. Kenapa 9%? Yaitu suka-suka saya. Ya, di sini saya ngitung kalau 9% pakai dividen investing untuk persiapan pensiun, maka selama 25 tahun menabung 2 jutaan per bulan, di tahun ke-25 kita akan mendapatkan dividen sebesar 19 juta per bulan atau 234 juta per tahun. Dengan nilai investasi kita itu 2,6 miliar. Jadi 2 juta per bulan ini kalau setahun 24 juta, dapat dividen di reinvest lagi, dapat dividen di tahun kedua reinvest lagi, terus digulung terus sampai 25 tahun. Itulah dasarnya 9% itu dijadikan harga wajar. Boleh nggak 10%? Boleh. Mau 11%? Boleh, bebas. Nah, ini tergantung orang masing-masing, tergantung style juga masing-masing. Nah, ini sudah diurutkan berdasarkan potensi dividen per tahun, di mana dividen yieldnya itu dari yang paling bawah ke yang paling atas. Di urutan-urutannya kalau lihat seperti ini, itu ada Hexa itu di 8,4%. Potensi yield dividennya. Hanya saja ini laporan keuangannya masih laporan kuartal 2.
belum kuartal 3. Terus selanjutnya ada Games. Games hari ini juga naik 0,3%. Kalau dilihat ini naik semua, hijau semua kecuali Bumi, Mcol, dan Cita. Games harga wajarnya di 7.811, sekarang di 8.300. Ya, sedikit lagi ya. Kemudian selanjutnya ada Adro. Adro harga wajarnya di 2.489, sekarang di 2.350. Sebenarnya masih murah kalau berdasarkan dividen investing setahun. Tapi ini ada note catatan khusus untuk Adro karena dividen payout rasionya saya buatnya 100%. Kalau pakai 40% atau 45% sebenarnya Adro sudah habis dividennya dia. Karena sudah dibagi di periode pertama atau di interimnya. Dan menurut saya untuk tahun ini bisa jadi dia akan berbeda. Saya nggak tahu akan berapa, tapi 100% ini sangat optimis. Maksudnya beresiko gitu. Jadi kalau Anda pengen nggak beresiko bisa jadi bisa Anda masukkan misalnya 60%. Jadi kalau 60% juga sudah habis. 75 misalnya. Nah, 75 itu mungkin ya karena mereka sudah bagi 144 ya sisanya tinggal 24 karena EPS-nya hanya 224. Jadi ini saya kembalikan ke 100. Enggak apa-apa, ini untuk simulasi saja dan ada disclaimer ya teman-teman ya. Konten bersifat edukasi saja, bukan ajakan investasi. Semua simulasi harga dan data ilustrasi dapat berubah. Lakukan riset mandiri, keputusan dan tanggung jawab di tangan Anda. Nggak usah nanya ini cocok harga berapa dan seterusnya. Intinya kalau ada di sini di bawah harga wajar, ya itulah posisi analisisnya gitu. Lalu selanjutnya ada BSSR. BSSR ini dividen kemarin dia bagi 349. Nah, hitungan kita di sini dengan payout ratio 90%. Itu masih ada sisa 108. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Kadang-kadang kan angin-anginan ya. Orang yang bagi dividen itu angin-anginan. Terus terakhir ada AADI ya. AADI di 7975 hari ini naik cukup tinggi 6,9%. Itu potensi dividen per tahunnya masih di 13,2 karena sudah bagi di 6,7 jadi sisanya tinggal 6,5. Itu dengan payout ratio 70%. Bisa berbeda ini karena payout ratio yang dijanjikan di PUPS itu 45% saja. Jadi kalau 45%, sisanya tinggal 1,8%. Jadi nanti kalau ada risiko ternyata final dividennya hanya Rp140, harganya langsung rontok atau drop, yaitu risiko yang mungkin terjadi. Dan itu mungkin saja terjadi. Kayak Demas biasanya bagi dividen, tiba-tiba nggak bagi dividen. Nah, mari kita simulasikan dengan AADI yang bagi dividen 13,2. Kalau kita dapat yield setara itu setiap tahun, kira-kira berapa imbal hasil sampai akhir, itu sekitar dividen yang kita terima setelah tahun ke-25 nabung di 51.366 per bulan atau 600 juta per tahun secara dividennya. Dan ini bagus ya. Nah, apa yang menyebabkan tadi ya masalah harga batu bara. Kemudian menurut saya ini juga ada shifting. Saham-saham konglo sepertinya juga sudah mulai ya beberapa waktu ini itu agak mungkin lesu kali ya. Walaupun transaksinya besar masih, tapi kayak minusnya tuh minus bareng gitu loh. Ini kalau saya buka ya, saya tambahkan konglo ya. Nah, ini saham-saham konglo ya. Kalau AADI Adro tadi ya, yang saham batubara tadi. Kemudian yang lain-lain misalnya kayak LSIP, SIM, Medco, INDF ini di luar ADMR ya, ICBP ini juga ada konglo. Tapi di saham-saham ini tidak ngejar MSCI yang seperti diberitakan sebelumnya. Tapi untuk saham-saham yang diberitakan mau ngejar ke MSCI ya, mulai dari Ratu hari ini turun 3%, IMPC turun, INET turun, CBDK naik lah. Pani tidak kemana-mana, Raja turun, Petro turun, SSIA, BRPT, TPIA turun semua. KPIG aja yang naik 4,2%. Saya nggak tahu kenapa. Kemudian IPTV tidak kemana-mana. MSIN turun, IATA turun, RAM turun, BMTR naik, MNCN naik,
Mina turun 7,9, Bufa 9,6 turun, Fast 4,8 turun, Pegun hari ini naik di 16%. Ini punya Haji Isyam. MDKA 2,2%, ESA 0,7, Data 1% plus, Hill ini Jarum Budi Hartono ya. Budi Hartono nggak terlalu banyak ya, Konglo Pak Budi. Jarum Group ini sepertinya tidak ada sentimen-sentimen, tidak terlalu volatile. Nah, ini baru nih yang bahas bawah-bawah nih. Konglo Pak Antoni Salim, DCII turun 2%, Bumi hari ini turun 10%, LT 10,8, BNBR 10,6, ENRG 2%, Dewa 10,5 minus, BRMS minus 2,8%, VKTR minus 2,1%. Jadi kemarin saya sudah sampaikan ada resiko itu kalau di Konglo. Resiko naik tinggi, keuntungan naik tinggi, resiko turunnya juga tinggi. Bumi sebenarnya juga sudah mencapai targetnya MSCI. Target harganya harusnya di 272. Sekarang 348. Ada potensi downside 21% pun dia masih bisa dipertimbangkan masuk MSCI berdasarkan market cap dan free float. Ini di luar perhitungan ATVR-nya mereka ya, Annual Trade ATVR, Annual Trade Value Ratio. Jadi kalau ngelihat seperti ini, kok rasa-rasanya ada semacam shifting gitu. Cabut dari sini, masukin di area lain. Dan kebetulan, tidak tahu ini kebetulan atau tidak, ternyata saham-saham batubara itu naik lumayan tinggi seperti yang tadi saya sampaikan di sebelumnya. Ya winernya siapa? Kalau ngelihat menurut perhitungan dividen ya masih ada AADI, BSSR dan Adro. Semua ada disclaimernya. Ada potensi selisih, ada potensi salah dari perhitungan-perhitungan yang ada karena payout rasionya ini semua diubah dari kebiasaan-kebiasaan yang ada sebelumnya. Itu aja dari saya untuk hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you yang sudah subscribe, kemudian thank you juga yang sudah join di channel, yang mendapatkan view dari screener ini setiap periode waktu ya, biasanya seminggu sekali. Kalau nggak ada halangan, selalu biasanya saya rutinkan seminggu sekali untuk ngelihat minggu ini kira-kira apa sih gitu. Dan kalau yang ngikutin udah pasti hari ini sudah mendapatkan manfaatnya ya, sudah pasti cuan kalau yang ngikutin dari yang minggu kemarin. Itu aja dari saya, makasih. Semoga sampai jumpa lagi di video berikutnya, itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.